Terletak di ujung semenanjung dan membentang sepanjang 40 km dengan lebar antara 4 hingga 12 km, Tanjung Kinburn mungkin tidak terlihat seperti wilayah yang vital pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya sangat penting. Sebidang tanah kecil ini menjorok ke Laut Hitam, benar, dan ini adalah pintu masuk ke sungai Dnipro yang berkelok-kelok hingga ke Kiev. Rusia telah menguasai tanjung tersebut sejak tahun 2022. Kini pasukan Putin melarikan diri. Para kaki tangan Putin lari tunggang langgang sejauh mungkin dari Tanjung Kinburn. Rusia terpaksa mundur secara memalukan akibat strategi Ukraina yang menghancurkan, membuat mereka kelaparan, dan menyebabkan banyak korban jiwa. Salah satu penarikan mundur pasukan Rusia yang paling penting dalam perang ini sedang terjadi. Ini mungkin menjadi kekalahan terbesar Putin sejauh ini. Pada 8 Juni, kelompok partisan Ukraina Artesh menggunakan Telegram untuk mengungkapkan informasi terbaru mereka tentang militer Rusia. Artesh menarik meski bukan bagian resmi militer Ukraina. Kelompok ini berisi agen-agen rahasia yang bekerja bersama intelijen militer Ukraina untuk melakukan segala hal, mulai dari sabotase hingga operasi pengintaian atas nama Ukraina. Dan di Tanjung Kinburn, agen-agen Artesh telah melihat sesuatu yang tidak akan pernah diduga siapapun pada tahun 2022. Prajurit-prajurit Rusia sedang mundur dari tanjung tersebut. Sebidang wilayah strategis yang penting hampir kembali ke tangan Ukraina untuk pertama kalinya sejak Putin melancarkan perang brutalnya. Artesh mengatakan bahwa mereka memiliki seorang agen yang beroperasi di dalam markas kelompok pasukan Dnipro Rusia, dan orang dalam ini telah memberikan informasi menarik tentang apa yang terjadi di Tanjung Kinburn. Unit-unit dari Resimen 337 meninggalkan posisi mereka. Operasi pasokan telah benar-benar terhenti. Pengiriman amunisi, bahan bakar, dan makanan dihentikan, kata Artesh di Telegram. Karena kerugian personel besar, unit Resimen 337 ditarik mundur dari garis pantai serta bagian utara dan barat tanjung itu. Kelompok penembak gagal menghentikan penembakan UAV oleh pasukan pertahanan Ukraina sehingga kerugian terus meningkat. Ada beberapa alasan mengapa tentara Rusia di wilayah penting memilih mundur dan melarikan diri. Kombinasi serangan drone yang menghancurkan terhadap personel dan strategi jarak menengah Ukraina, yaitu memutus pasokan, menjadi penyebabnya. Kedua hal ini merupakan masalah besar bagi pasukan Dnipro Rusia, tetapi Putin dan para komandannya juga menciptakan beban bagi Resimen 337 saat mereka mati-matian berusaha merespons serangan Ukraina di tempat lain. Personel resimen itu telah dikirim Rusia ke Zaporizhia untuk memperkuat pasukan yang kesulitan menghadapi serangan balasan Ukraina. Di Kinburn Spit hanya tersisa prajurit-prajurit yang tercecer. Prajurit yang dinilai kurang kuat untuk bertempur di garis depan menjadi satu-satunya yang tersisa di wilayah kecil itu, dan ini jadi masalah nyata. Prajurit-prajurit itu terisolasi. Mereka tahu tak ada bala bantuan karena resimen mereka dikuras dari dalam oleh para komandan mereka sendiri. Yang tersisa bagi mereka hanyalah mati oleh drone Ukraina atau lari sejauh mungkin dari posisi mereka. Resimen 337 hanya bisa melarikan diri atau mati, dan menurut agen rahasia Artesh, banyak tentara di tanjung itu memilih melarikan diri. Akibatnya, pasukan yang sangat berkurang mencoba mempertahankan wilayah penting tersebut. Meski sekutu-sekutunya kabur atau dikirim ke posisi lain di garis depan, Rusia tetap tak mampu bertahan lama. Unit-unit yang terpecah di wilayah itu rentan serangan drone Ukraina dan kesulitan mendapat pasokan makanan serta amunisi penting untuk melawan balik. Menurut Artesh, hanya sisa-sisa unit yang tersisa di sana dan mereka tak mampu lagi bertahan. Sistem logistik para penjajah di sektor ini telah benar-benar hancur. Ini bukan hanya penghinaan bagi Putin dan kaki tangannya, ini adalah bencana. Tapi ini juga sesuatu yang seharusnya sudah lama diperkirakan oleh Rusia. Tanjung Kinburn, meski kecil dalam gambaran besar perang ini, tetap menjadi wilayah yang sulit dipertahankan Rusia. Karena letaknya di ujung semenanjung, Rusia sulit mengakses Tanjung Kinburn lewat darat. Hanya ada beberapa jalan menuju wilayah itu. Dulu Rusia bisa memasok pasukan lewat Laut Hitam, tapi kini itu tak bisa lagi. Menurut Carnegie Endowment for Peace, Ukraina sekarang menguasai lebih dari 60% wilayah pertempuran di Laut Hitam setelah kampanye angkatan laut yang brilian tanpa kapal perang dan melibatkan banyak rudal serta drone. Armada Laut Hitam telah mundur sejauh mungkin dari jangkauan senjata Ukraina sehingga setiap misi ke Kinburn Spit kini sangat berbahaya. Itu membuat para tentara terisolasi di sebidang tanah kecil yang mudah menjadi sasaran drone, dan inilah yang benar-benar telah kita saksikan.
Dan Ukraina sudah memprediksi semuanya. Sejak Oktober 2024, juru bicara Divisi Selatan Tentara Relawan Ukraina, Serhiy Bratichuk, telah menyatakan bahwa hanya masalah waktu sebelum militer Ukraina mengembangkan kemampuan untuk merebut kembali Kinburn Spit. Bratichuk menyatakan pembebasan belum akan terjadi segera, namun kerentanan Rusia di Tanjung Kinburn tidak berarti mereka bisa mempertahankan wilayah itu. Keputusan ada di komando lebih tinggi. Kami belum bisa pastikan serangan ke Kinburn Spit akan segera terjadi. Operasi ini akan dilakukan menyeluruh dengan berbagai cara. Bratichuk berkata, pertanyaannya bukan apakah Kinburn akan dibebaskan, tapi kapan sesuai kemampuan, sumber daya, dan tugas operasional saat ini. Kata-katanya terbukti benar. Kurang dari 2 tahun kemudian, pasukan Rusia ditarik. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum Ukraina membebaskan Kinburn Spit. Sekarang sepertinya hanya tinggal hitungan minggu, bukan bertahun-tahun sebelum itu terjadi. Tapi kenapa semua ini penting? Kinburn Spit itu sangat kecil. Apa pengaruh beberapa kilometer persegi tanah di muara sungai terhadap perang Ukraina? Jawabannya jauh lebih besar dari yang diakui Putin, karena dia dan kroni Kremlin harus menerima kenyataan mereka hampir kehilangan wilayah yang mereka pertahankan sejak awal perang Ukraina. Pembebasan Kinburn Spit bisa jadi titik balik penting. Sebelum kami jelaskan alasannya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Ini adalah wawasan yang Anda cari. Langganan saluran ini agar tidak ketinggalan video kami. Untuk memahami pentingnya Kinburn Spit, kita perlu menelusuri sejarah singkatnya dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang disampaikan oleh Kyiv Post, pasukan Rusia telah menduduki Kinburn Spit sejak bulan-bulan awal invasi Rusia pada tahun 2022. Dan hingga saat ini, mereka terbukti sangat sulit untuk disingkirkan. Ukraina beberapa kali mencoba, termasuk akhir 2022, saat pasukan komando mencoba melakukan pendaratan amfibi di Kinburn Spit. Mereka berharap menggunakan jalur sempit itu untuk menyerang dari samping posisi pertahanan yang sedang dibangun tentara Rusia di sisi sungai Dnipro yang diduduki. Jadi sejak awal sudah ada arti strategis yang jelas, tetapi maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kinburn Spit tak hanya tentang pertempuran di tepi sungai Dnipro. Tanah ini punya makna simbolis yang melebihi banyak wilayah Ukraina lain. Lebih penting lagi, siapapun yang menguasai Kinburn Spit menempati posisi strategis untuk menyerang atau mempertahankan Crimea. The Conversation juga menyampaikan poin-poin ini dalam artikel Desember 2022 setelah kegagalan pendaratan amfibi Ukraina. Artikel itu juga mencatat pentingnya nilai strategis dari wilayah tersebut dengan menekankan bahwa penguasaan atas wilayah ini juga berarti menguasai akses ke Laut Hitam melalui sungai Dnipro serta akses ke pelabuhan Ukraina di Mykolaiv. Rusia telah memegang kendali itu sejak lama. Jika Ukraina dapat memaksa penarikan penuh, itu akan membuka jalur sungai menuju Laut Hitam yang bisa digunakan untuk segala hal, mulai dari kapal dagang hingga drone maritim yang menuju jalur air tersebut untuk menghancurkan lebih banyak kapal perang Rusia. Namun secara simbolis, wilayah ini sama pentingnya. Pertempuran memperebutkan Kinburn Spit sudah terjadi selama berabad-abad. Rusia telah menunjukkan minat yang jelas pada wilayah itu sejak 1737. Rusia menguasai wilayah itu pada 1788 setelah 2 pertempuran di Ochakov. Selama berada di bawah kendali Rusia, wilayah itu dan pelabuhan yang bisa dikuasai lewat penguasaan atasnya menjadi titik awal untuk beberapa pertempuran laut besar. Hal ini penting karena Putin dikenal suka merujuk pada sejarah atau versi sejarah yang telah dipelintir untuk membenarkan invasinya ke Ukraina. Putin memakai pemahaman sejarah yang menguntungkan dirinya untuk mengklaim Ukraina tak pernah jadi negara terpisah dan selalu bagian kekaisaran Rusia. Ini patut dipertanyakan. Meski Ukraina baru diakui sebagai entitas terpisah pada 1918 menurut Universitas Rochester, itu tidak berarti Ukraina selalu bagian dari Rusia atau rakyatnya adalah orang Rusia seperti klaim Putin. Rusia tak akan berperang memperebutkan Kinburn Spit pada abad ke-18 jika wilayah itu memang selalu milik Rusia. Jadi, apa yang kita lihat dengan pembebasan yang akan segera terjadi ini adalah bentuk perlawanan langsung terhadap pemutarbalikan sejarah oleh Putin. Rusia yang menguasai wilayah itu mendukung narasi Putin. Kini ketika tentaranya mundur, Ukraina akan segera meraih kemenangan simbolis yang terasa seperti pukulan telak Canelo Alvarez. Kembali ke masa sekarang, ada masalah Crimea bagi Putin.
Menurut percakapan tahun 2022, serangan dari Kimburn ke pasukan Rusia di antara Kherson dan Crimea, meski kecil, bisa mengapit pasukan Rusia dan memaksa mereka mengalihkan pasukan terbatas untuk menghadapi serangan ini. Sejak penilaian itu, sedikit yang berubah. Meski kecil kemungkinan Ukraina menyerang Crimea dari Kimburn Spit, setidaknya bukan lewat pendaratan amfibi. Strategi Ukraina di Crimea mirip dengan yang di Kimburn Spit, tapi dalam skala lebih besar. Isolasi, buat kehabisan pasokan, hancurkan logistik, paksa Rusia mundur. Kimburn Spit menawarkan Ukraina lokasi ideal untuk meluncurkan serangan drone ke Crimea dan aset Rusia di Laut Hitam. Semua ini berarti bahwa kita bisa melihat apa yang baru saja dicapai Ukraina sebagai bagian lain dari teka-teki dalam upaya tak kenal lelah mereka untuk membebaskan semenanjung Crimea yang secara ilegal direbut pada tahun 2014. Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan perang Ukraina dimulai dan akan berakhir dengan Crimea. Saat pasukan Rusia mundur dari Kimburn Spit, satu langkah menuju pembebasan telah diambil. Namun secara langsung, keuntungan merebut Kimburn Spit sama besarnya dengan kerugian Rusia maupun keuntungan Ukraina. Rusia tak lagi dapat menutup akses ke Laut Hitam dari pelabuhan Kherson dan Mykolaiv, memberi Ukraina peluang memanfaatkan posisi Rusia yang melemah di jalur air tersebut. Rusia juga kehilangan opsi untuk menggunakan tanjung itu sebagai bagian dari upaya penyerangan menyeberangi sungai Dnipro. Itu tindakan sia-sia karena Putin menempatkan ribuan tentaranya di garis tembak, tapi kapan hal seperti itu pernah menghentikannya? Pria ini telah mengorbankan hampir 1,38 juta tentaranya demi ambisinya, jadi menuntut penyeberangan sungai Dnipro bukan hal yang di luar batas kegilaannya. Secara logis, jika istilah itu diterapkan pada tindakan Rusia di Ukraina, pasukan Putin telah memakai Tanjung Kimburn untuk menembaki wilayah Mykolaiv. Penembakan itu menjagalkan pendaratan tentara Ukraina di Tanjung dan sekitarnya. Keunggulan itu kini akan hilang karena sisa pasukan Rusia di Tanjung akan mati atau segera melarikan diri. Inti yang ingin kami sampaikan adalah keunggulan Rusia yang jelas telah hilang. Ada keuntungan lain dari pencapaian Ukraina yang mungkin tak berdampak langsung pada perang, tapi disebabkan oleh Rusia. Tanjung Kimki merupakan salah satu kawasan laut paling menarik di Ukraina. Ekosistemnya sangat mempesona dengan lumba-lumba laut hitam dan sejumlah besar fauna laut, menjadikan Tanjung ini salah satu tempat terindah di Ukraina. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran dan minyak di Tanjung tersebut telah mengusir lumba-lumba dan menghancurkan begitu banyak kehidupan tumbuhan. Mundurnya pasukan Rusia mungkin bisa jadi awal revitalisasi ekosistem indah ini. Sentuhan alam yang hidup kembali di tengah perang penuh logam, darah, dan minyak. Putin pasti heran bagaimana ini bisa terjadi. Tapi jawabannya sangat jelas, jika Rusia sedikit saja memperhatikan strategi Ukraina tahun 2026. Apa yang membuat para tentara di Kimburn Spit melarikan diri adalah strategi yang sedang kita lihat diterapkan di seluruh Ukraina, mengisolasi dan membombardir mereka dengan drone. Dalam hal isolasi, Ukraina telah menghabiskan sebagian besar tahun 2026 untuk menyerang jalur suplai Rusia di belakang garis depan. Artes mencatat jalur suplai utama yang kemungkinan terganggu di wilayah Crimea dan Kherson menyebabkan tentara Rusia di Tanjung itu gagal mendapat amunisi dan makanan. Setelah jembatan Kerch tidak bisa dipakai militer Rusia akibat serangan berulang dalam beberapa tahun, Ukraina kini mengarahkan drone serangan jarak menengah generasi baru ke jalur darat yang memasok pasukan Rusia di wilayah pendudukan. Ukraina kini menguasai sebagian kendali tembakan di jalan utama RR-280 yang menghubungkan Crimea ke Rusia dan menjadi jalur logistik ke Ukraina Selatan. Kendali penuh atas jalur pasokan Rusia masih jauh, namun drone Ukraina membuat tiap perjalanan berisiko dan menyebabkan keterlambatan, terutama saat jembatan dan jalan hancur. Rusia tampaknya lebih memprioritaskan pasukan di garis depan daripada yang kekurangan di Kimki Spit, sehingga tentara Rusia akhirnya melarikan diri. Dengan program penguncian logistik, Ukraina akan investasi hampir $120 juta untuk mendukung unit yang melumpuhkan logistik Rusia. Maka, melarikan diri adalah pilihan bijak. Situasi pasokan di lidah daratan itu hanya akan semakin memburuk. Lebih baik mundur dan lari daripada kelaparan demi tanah, meski tanah itu penting bagi Putin. Soal drone, kami tak perlu banyak bicara. Prajurit terisolasi di lidah daratan kecil jadi target mudah drone Ukraina seperti di Kimburn Spit. Serangan amfibi tak lagi diperlukan, karena Ukraina kini punya drone yang mampu menyerang dari jarak ratusan kilometer.
Kiev Post mencatat tentara Rusia di lidah daratan itu kesulitan melawan drone Ukraina, ditambah Jenderal Putin mengalihkan banyak sumber daya dari wilayah itu. Wajar jika kaki tangan Putin takut pada drone Ukraina. Pada 4 Juni, Komandan Pasukan Sistem Nirawak atau USF, Robert Brovdi, mengungkapkan bahwa USF telah melenyapkan 100.000 tentara Rusia dan menyerang 350.000 target militer selama tahun pertama keberadaannya. Dan USF bukan satu-satunya unit Ukraina yang menggunakan drone. Monster terbang Ukraina ada di mana-mana, tak ada jalan keluar jika Anda tentara di Khimki Spit saat mereka datang. Drone-drone ini memberi pesan tegas pada kaki tangan Putin di lidah daratan itu. Lari sekarang, atau serangan drone berikutnya bisa mematikanmu. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya di lidah daratan itu? Satu catatan penting dari semua ini adalah bahwa pasukan Rusia mulai mundur, tapi mereka belum sepenuhnya pergi. Juru bicara pasukan pertahanan selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, menyebut ada 2 jalan menuju Khimki Spit, satu beraspal dan satu tidak, dan Ukraina berupaya menguasai penuh kendali tembakan atas jalan-jalan itu. Kendali kemungkinan besar akan segera didapat, dan saat itu terjadi, semua tentara Rusia di Tanjung itu akan dalam masalah besar. Sudah kekurangan pasokan, mereka hanya bisa melihat drone Ukraina menghancurkan setiap konvoi atau truk pasokan yang mencoba mencapai mereka. Jika para tentara tidak pergi, maka Voloshin mengatakan Ukraina siap melanjutkan kendali tembakan dengan serangan drone tambahan. Akan baik jika mereka pergi, tapi mereka tidak akan. Karena itu, harus diupayakan menghancurkan dan mengusir mereka dari Khimki Spit, katanya. Beberapa minggu dan bulan ke depan akan sulit bagi pasukan Rusia. Pesannya tetap, mundur sekarang atau menderita nanti. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi Ukraina siap melakukannya. Dan dengan pembebasan Khimki Spit, Ukraina juga akan menyelesaikan proses derusifikasi di Oblast Mykolaiv. Itu akan menyakitkan Putin hampir sebesar kepengejutan tentaranya sendiri. Tahun 2026 adalah tahun yang ditandai dengan Ukraina membebaskan wilayah. Pada 8 Juni, Panglima Tertinggi Militer Ukraina Oleksandr Syrskyi menyatakan Ukraina merebut kembali sekitar 600 km persegi wilayah dari Rusia dalam 5 bulan pertama tahun ini. Rusia kini terancam kehilangan lebih banyak lagi. Namun kali ini wilayah itu berdampak langsung pada rencana Putin untuk Laut Hitam dan Crimea. Yang terakhir adalah salah satu bagian Ukraina yang benar-benar tidak bisa Putin relakan untuk hilang. Namun saat tentara Rusia melarikan diri dari Khimki Spit, pembebasan Crimea kini lebih dekat daripada kapanpun sejak tahun 2014. Kami pernah menyebutkan 100.000 tentara yang dilenyapkan oleh USF Ukraina beberapa bulan lalu. Masih banyak lagi cerita di balik itu, dan semuanya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai Putin pada tahun 2026. Serangan musim semi dan musim panas telah gagal. Pasukan darat Rusia semakin kehilangan wilayah karena taktik drone Ukraina semakin canggih. Tonton video kami untuk informasi lebih lanjut. Jika Anda suka, berlangganan The Military Show dan lihat video harian kami tentang perang Ukraina dan perkembangan militer dunia. Terima kasih telah menonton.